Haleluya saudaraku. Semua menang? Oke. Sudah tadi dibacakan atau sudah dibuat apa yang saudara dapat dari pembacaan Roma 12 ayat 1 sampai. Iya, oke. Mari kita berdiri semuanya, kita baca sekali lagi. Kenapa saya suruh saudara baca semua? Tidak akan siap. Sebenarnya saya hanya paling berhasil nanti mengajarkan mengenai Roma 1 dan 2 ya. Tetapi ini kalau dulu pada waktu hamba-hamba Tuhan yang menuliskan Alkitab ini, menulis buku mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya belum ada percetakan. Jadi dia menulisnya dengan lembaran-lembaran. Ya, dan tidak ada pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Tapi kemudian yang membuat Alkitab, kalau saudara belajar mengenai sejarah Alkitab ini, mengkategorikannya atau membuatnya per pasal, per ayat, sehingga mudah kita mempelajarinya atau mengajarkannya, karena tiap pasal, tiap ayat yang ada dalam pasal itu ada satu konteksnya. Ya, jadi seperti ini Roma 12, kalau dulu nggak ada dibuat Roma 12, hanya disambung aja semuanya. Kadang-kadang saudaraku dalam satu terjemahan dengan terjemahan lain ada beda sedikit ayat-ayatnya. Tapi yang jelas kalau Roma 12 ini maksudnya dari seluruh Roma 12 ini dia mempunyai tema seperti ini. Ya, yang ayat 1 sampai ayat 8 ini mengenai apa? Mengenai persembahan yang benar. Sudah itu 9 sampai 21 nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi kita mengerti ya, dapat menangkap hatinya Tuhan. Maksudnya Tuhan bagi kita dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara jangan mengambil ayat-ayat untuk diri kita mana kita suka. Misalnya seperti kalau Roma 12 ayat 1 sampai ayat 21. Yang paling sering kita tahu ayat 1 dan 2. Lalu kita baca saja ayat 1 dan 2. Lalu yang lainnya kita enggak lagi renungkan. Enggak lagi pelajari. Ya, enggak lagi baca. Ya, atau enggak kita dalami. Padahal maksud Tuhan semua firman Tuhan ini harus kita makan. Jadi kita belajar saudaraku, itu sebabnya baca schedule kita dengan baik. Jangan hanya kita perlu kalau mau melayani lalu mencari ayat. Tapi kalau kita tidak melayani lalu kita anggap buku ini seperti buku referensi. Ya, mana kita suka kita ambil. Tidak ada yang salah, betul. Tetapi nanti kita melihat bahwasanya kita tidak seluruhnya mengenal jalan Tuhan. Kita hanya mau mengambil apa yang perlu untuk kita saja. Itu sikap hati yang tidak baik. Nanti kita baca di sini Roma 12 ayat 1 dan 2 ini saja berkata bahwasanya seharusnya seluruh hidup kita hanyalah untuk Tuhan. Amin saudaraku. Jadi firman Tuhan ini seluruhnya untuk kita. Bukan hanya sebagian-sebagian yang kita butuhkan untuk diri kita atau untuk kita sampaikan dalam khotbah kita. Saya ulangi, seluruh firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri menyatakan dirinya, jadi harus kita terima semua. Harus kita pelajari semua. Harus kita renungkan semua. Harus suka. Mazmur 1 berkata, kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Mari kita baca semuanya. Mulai dari ayat 1, kuat-kuat kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, dan aku berkata pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah melakukannya dengan sukacita. Stop dulu di sini. Kita melihat ini semuanya adalah bagaimana sikap hati kita terhadap Tuhan. Amin. Hukum pertama yang terutama adalah hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan jadi penyembahan yang benar, penyembahan kepada Tuhan yang benar, mengasihi Tuhan. Inilah dia, Tuhan berikan beberapa pengertian supaya kita melakukannya. Berikutnya ini kalau kita lihat, ini nasihat hidup dalam kasih. Hukum kedua, mengasihi sesama. Jadi di sini dituliskannya bagaimana kita harus menghadapi saudara sesama manusia. Mari kita baca ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantu dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, ini umumnya adalah sikap hati kita terhadap sesama. Hendaklah kita saling mengasihi atau hendaklah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu sebabnya seluruh Alkitab ini dikatakan, ya, itu adalah termasuk dalam hukum pertama dan hukum kedua. Inilah contohnya saudaraku, ya. Jadi satu poin, ya, penyembahannya benar ini terutama bagaimana mengasihi Tuhan. Lalu poin berikutnya bagaimana mengasihi sesama. Jadi dari kalau saudara baca hanya poin Roma 12 ayat 1, tidak segenapnya kita tangkap. Tapi kalau kita baca ini semuanya, lalu hati kita diubahkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pembacaan Alkitab kami. Engkau membaca Tuhanku bagaimana kami boleh mengerti daripada ayat demi ayat. Biarlah hari ini kami semua diubahkan oleh firman-Mu. Pembaharuan budi jadi kepada kami semuanya. Roh Kudus tolong kami semuanya Tuhan. Engkau yang sudah mulai pekerjaan-Mu baik dalam hidup kami. Engkau meneruskannya hari-hari lepas hari. Bahkan hari ini kasih karunia baru jadi kepada kami. Ya Tuhanku, sampai kepada rencana-Mu digenapi dalam hidup kami.
kami. Diberkatilah kami semuanya. Semua kami diberkati. Semua kami diberkati. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Hari ini saya tekankan lebih dalam ayat 1 dan ayat 2. Tapi ini menyangkut seperti saya katakan tadi, ya, bukan hanya berdiri sendiri ini dua ayat ini. Tapi di sini adalah bagaimana kita hidup untuk mengasihi Tuhan dan juga hidup untuk mengasihi sesama. Amin, saudaraku. Nah, di sini dikatakan ayat 1, kita baca lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan kata lain, saudaraku, sama seperti hukum pertama, kita itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh, segenap akal budi. Amin. Tubuh dipersembahkan. Saudara yang kekasih, kita semua mengingat kita ada di sini karena Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk menebus kita. Bilang amin dong. Hidup kita, hidup kekristenan kita, hidup baru kita dimulai karena kita mengakui Yesus sudah mati bagi kita. Sebelum kita mengakui itu, tidak ada hidup baru dalam kita. Yang ada hanyalah hidup lama, hidup berdosa. Hidup dalam jalan menuju kepada neraka. Tapi begitu kita datang kepada Yesus, tahu dan percaya dan menerima Yesus telah mati bagi kita, mempersembahkan tubuhnya untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Disitulah mulai hidup baru kita. Haleluya. Dan Tuhan meminta kita bukan pula mempersembahkan tubuh seperti dia, ya, menaruh badan kita, saudaraku, di atas mezbah lalu dibakar. Bukan, itu sudah dikerjakannya. Bagian kita sekarang, tubuh yang hidup ini dipersembahkan. Dibakar pun gak ada gunanya, ya, bahkan dosa, karena Tuhan tidak suka kita membunuh manusia. Ya, tetapi tubuh yang hidup ini yang sudah ditebus ini Tuhan mau supaya dipersembahkan kepadanya. Lagi kita hidup, ya, roh, jiwa, tubuh kita, itulah keseluruhan kita. Semua untuk Dia, tentunya dengan apa yang kita miliki yang diberikannya. Ya, semua untuk Dia. Haleluya. Sebagai persembahan yang hidup, apalagi yang kudus, apalagi yang berkenan. Kiranya saudaraku, biarlah kita, ya, selalu memiliki hati yang benar dalam hal ini. Ya, biarlah hidup kita ini adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh hidup kita. Haleluya. Dengan kata lain, saudaraku, kita ini sudah mati. Bukan mati dalam arti kata mati tidak bernyawa, mati bagi diri kita, bagi kehendak kita. Ya, kalau training itu dibuat manusia lama yang di atas tahta hatinya itu dirinya. Manusia baru, siapa yang di atas tahta hatinya? Loh, kok nggak nyaut kalian? Di dalam training, saya nggak tahu kok training sekarang, ya. Dibuat gambar hati, ya. Kalau belum selamat di atas tahta, yang bertahta dalam hatinya adalah dirinya, bahkan bisa setan. Ya, tapi paling tidak dirinya. Apa mau dia, kemana mau dia, ya pokoknya dia. Segala sesuatu dia, aku. Tetapi begitu dia selamat, dia turun tahta, Yesus di dalam. Yesus yang menjadi raja. Bahkan kita berkata, saudaraku, Roma 10 ayat 8 sampai 10, siapa yang mengaku Yesus itu Tuhan, dia diselamatkan. Jadi Yesus itu Tuhan, dia yang naik tahta. Jadi apapun hidup kita ini, roh, jiwa, tubuh kita, dan keseluruhan yang ada pada kita, itu milik Yesus. Harus dipersembahkan kepada Yesus. Haleluya. Dan kita masih tinggal di dunia. Sekitar kita ini ada dunia. Terus terang aja saudaraku, tubuh kita ini sangat bereaksi dengan dunia. Ya, tetapi inilah dia kabar baik tadi, ya, hasilnya. Di dalam ini sudah lain.
Ada Yesus, ada kehidupan kekal, ada Zoe, ada Roh Kudus, ya. Ada Yesus, hati Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus di dalam. Haleluya. Nah, jadi kita ini roh jiwa tubuh di luar dunia, saudaraku, ya. Di dalam ini ada hati yang baru dari Yesus. Terserah kita. Makanya di sini disuruh persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Jadi harus tunduk kepada yang di dalam ini, Yesus ini. Kalau yang di dalam, kalau tubuh kita ini hanya saudaraku memikirkan atau tunduk kepada apa yang di sekitar kita, bahkan dunia ini sudah di bawah kuasa setan pada waktu Adam dan Hawa berdoa, maka kita kan tubuh kita ini akan ngikut kepada setan dan tidak tunduk kepada Tuhan. Kita tidak memenuhi firman Tuhan ini. Kita tidak mempersembahkan tubuh kita ya sebagai satu persembahan yang tunduk kepada Tuhan. Tapi kita mempersembahkan tubuh kita kepada sesuatu yang tunduk kepada kehendak duniawi. Dan kalau kita baca firman Tuhan, saudaraku, itu akan membawa kepada maut. Nah, firman Tuhan dalam buku Yakobus berkata, hidup kita ini selalu ditarik ke dua arah. Satu, ke arah dunia, tubuh ini, kehendak tubuh ini. Satu, di dalam, ke arah Tuhan. Karena ada roh Tuhan sudah di dalam. Kalau orang dunia ini nggak ada, saudara, nggak ada pergumulan. Dia senang aja ikut dunia ini. Bahkan bisa bangga dia. Kalau dia menipu nggak ketahuan, dia bangga dia. Orang selamat, kalau betul-betul udah selamat, dia nipu, yang di dalam merana. Karena sudah hidup. Kalau yang dalam nggak merana, hati-hati saudaraku. Itu sudah dilawan Roh Kudus itu. Ya, bukan cuma didukakan, bukan sudah lawan, sudah bukan cuma didukakan saudaraku atau tidak diperhatikan, tidak, sudah dilawan dia. Sehingga tidak ada lagi ya macam Pak polisi kok dilihatnya kita lewat, prit katanya. Lari kita. Nah, gitulah kira-kira. Bisa dikejarnya kita kan? Untuk dipenjarakan. Atau untuk dinasihati. Begitu juga hidup kita. Ada hati nurani yang sudah ada Roh Kudus, kalau mulai kita cenderung kepada duniawi, kepada dosa, kepada setan, kepada kehendak nafsu, hawa nafsu, itu manusia lama. Ada hati nurani kita yang terusik. Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita ini tunduk kepada hati nurani, kepada Roh Kudus. Ya, nah inilah dia perjuangan saya dan saudara. Sesudah selamat, Anda menjadi hamba Tuhan, sampai sekarang ini kita semua jadi hamba Tuhan. Perjuangan kita, saudaraku, ya, adalah apakah kita mempersembahkan diri kita, ya, kepada Tuhan, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, artinya fokus kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh, segenap akal budi. Atau kita, saudaraku, seperti Yakobus 1. Oke, kita baca Yakobus 1. Ini orang yang bisa tertarik kepada duniawi. Seumur hidup sampai kita pulang ke sorga. Inilah peperangan kita. Ya, jangan katakan saudaraku kalau sudah lama mengikut Tuhan tidak ada. Oh, saudaraku, kita baca saudaraku dalam kitab. Ada orang mengikut Tuhan pada awalnya raja, ya, Raja Asa. Ya, luar biasa saudaraku, ujung-ujungnya dilawannya saudaraku Tuhan. Salomo juga awal-awalnya demikian, ujung-ujungnya tidak dia setia mengikut Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ada pencobaan, yaitu tarikan dari duniawi, hawa nafsu, manusia lama. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Dengar baik-baik. Apabila seorang dicobai, ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dengan kata lain oleh nafsunya sendiri. Saudara, kalau kita bicara nafsu, orang sering menghubungkannya dengan kehendak seks. Bukan saja itu saja. Nafsu, nafsu kaya. Nafsu terkenal. Ya, sebenarnya Tuhan memberikan nafsu kepada manusia, kehendak yang kuat, desire, ya, a very strong desire. Itu adalah untuk kebaikan kita. Kita masih diberikan nafsu makan. Saudara bayangkan kalau orang nggak punya nafsu makan bisa mati. Orang sakit nggak ada nafsu makannya mati, saudaraku. Tapi Tuhan berikan nafsu makan orang untuk hidup sehat. Nafsu makannya itu adalah fokus untuk hidup kuat sehat bagi Tuhan. Tapi kalau bagi dirinya, itu yang saudaraku makan, ya, foya-foya, ya, gluttony. Datang sana makan, datang sini. Itu nafsu makan dipakai untuk memuaskan diri. Kaya. Tuhan mau kita keberkatan. Tuhan berkata, berkat Abraham itu kaya, diberkati untuk memberkati. Menyampaikan maksud Tuhan. Tapi kalau cinta uang, nafsu kaya itu untuk cinta uang untuk diri, itu akar dari segala kejahatan. Jadi saudaraku, nafsu itu diberi Tuhan, fokus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, itu akan bisa seperti ini, dicobai, ya, oleh hawa nafsu yang ditunggangi setan, ya. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Ia diseret dan dipikat olehnya. Saya dan saudara bisa terseret, terpikat. Berdirilah teguh saudaraku dengan hidup fokus kepada Tuhan. Kalau tidak di dunia ini sekitar kita, panca indera kita ini sangat peka, ya, akan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, ya, semua. Apa yang kita cium, apa semua. Saudara kalau cium bau-bau, saudara menjauhinya. Saudara cium, ayam goreng, saudara cari di mana ayam goreng itu. Ya, kalau ada seorang pria, wangi, wanita mana yang wangi ini? Ya, atau pria, atau wanita, pria mana yang wangi ini? Coba kalau bawa ketiak, ya, bawa badan, ya, jodoh nggak mau dekat-dekat. Makanya orang pakai odorono atau apa saja itu namanya, karena itu menolak. Atau ada sini suka orang bau. Tidak, ya, sampah semua orang buang jauh-jauh. Nah itu dia, semua badan ini demikian. Ya, pencecap, kalau enak, kalau pahit saudaraku, semua anak-anak gak mau makan obat. Karena pahit. Itulah dia saudaraku, badan ini reaksinya sangat. Kalau dia tidak dikuasai, dipersembahkan kepada Tuhan, ya, tubuh kita ini untuk Tuhan, maka hidup kita ini akan selalu terpikat, terseret. Lalu seluruh kejahatan bisa kita kerjakan. Kalau nafsu seks, mulailah kita berzina, mulai dari angan-angan dulu, ya. Kemudian kata-kata yang konotasinya cabul, ya. Lalu mulai raba-raba, lalu mulai jahat. Kemudian saudaraku kalau nafsu makan begitu, kalau nggak ada uangnya, saudaraku pinjam uang, habis utang hanya untuk makan-makan di kafe yang dia suka. Ya, utang pun begitu uang. Dia tidak mencukupkan apa yang ada padanya, dia mau supaya dia bisa bermewah-mewah dengan uang. Apapun dibuatnya saudaraku. Dan lain sebagainya. Narkoba, ya itu dia. Segala macam itu semua. Itu dipikat, diseret. Ya, dipikat, diseret olehnya. Dan bila keinginan itu telah dibuahi, mula-mula hanya terpikat, terseret saudaraku dari pikiran. Tapi kalau lama-lama, ya, pikiran itu dibuahi seperti seorang wanita dibuahi saudaraku. Lama-lama buahnya itu saudaraku menjadi kandungan. Kandungan lama-lama lahir jadi anak. Tidak bisa jadi kandungan kalau tidak ada dibuahi. Jadi pikiran dan itu kalau kita tidak mau tunduk, tidak mau jatuh, tidak mau mengatakan iya, tidak bisa dibuahi. Begitu juga pikiran kita, kalau kita tidak bilang iya kepada terpikat, terseret, kalau kita tolak itu, tidak jadi mengandung, ya, tidak jadi dikandung dosa. Lalu kemudian saudaraku, kalau dia sudah
sempat, maka bagaimanapun dia akan tumbuh. Saudara lihat bagaimana Ahab, mulai dari merajuk, lalu datang Jezebel, kenapa kau merajuk sayangku? Iya, si Nabot itu tidak mau. Tenang kau, nanti akan kubikin rekayasa. Direkayasa, dari mulai merajuk, kemudian saudaraku direkayasa, lalu mulai difitnah, kemudian dibunuh, kemudian merampas bendang Nabot. Dan akibatnya saudara tahu, Ahab pun hancur, Jezebel saudaraku mati pun nggak ada lagi, nggak tahu dia entah kemana kepalanya, hanya tinggal tapak tangannya saja. Itulah akibatnya, kalau dosa ia melahirkan dosa, dan kalau dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Jangan mau dipikat diseret. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuat kita. Amin, saudaraku. Nah, itulah dia. Jangan biarkan, saudaraku. Tapi sebenarnya, ya, oke lah. Saudara baca Kolose 3. Kolose 3. Untuk menolong kita. Karena itu ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Saya baca satu konteks ini. Amin. Nah, di sini dikatakan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, ini sejak baptisan air. Haleluya. Dibangkitkan bersama Kristus kan pada waktu kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus, kemudian dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara di atas, mulai dari kita lahir baru, dibaptiskan, selalu fokus sama Tuhan. Cari perkara di atas, yang mana Kristus ada. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan selalu perkara di atas. Lagi-lagi, persembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa, roh, seluruh diri kita mengasihi Tuhan, bukan perkara yang di bumi. Kamu sudah mati, hidupmu tersembunyi. Hidup lama kita itu sudah mati. Jangan lagi kembali kepada kita yang di atas tahta. Sekarang Yesus yang di atas tahta. Hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Itu semua yang saya sampaikan kepada saudara adalah ayat demi ayat demi ayat. Haleluya. Ya. Lalu kita lihat di sini, kalau Kristus nanti menyatakan diri, kita pun dalam kemuliaannya. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita kembali kepada kemuliaannya. Pada waktu Dia ciptakan kita kemuliaan, pada waktu berdosa kehilangan kemuliaan, Tuhan pulihkan kita dari kemuliaan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus. Jadi kabar baik sekali, saudaraku, pada waktu kita selamat, Tuhan berikan Roh Kudusnya dalam kita. Yesus ada dalam kita, dalam Roh Kudus ada dalam kita. Nah, kalau Yesus sekarang, tubuh manusia Yesus ada di sebelah kanan Bapa di sorga. Tapi Dia katakan, bergunalah aku naik ke sorga supaya aku mengirimkan penolong itu yang sama seperti aku untuk menolong kamu. Ya, buku Yohanes menerangkannya berkali-kali mengenai bagaimana Roh Kudus itu saudaraku menolong kita. Ya, tapi biarlah kita tahu bahwasanya hidup kita ini jadi terbelah dua. Satu, tunduk kepada Roh Kudus untuk hidup bagi Tuhan. Satu, tunduk pada kehendak daging untuk dipikat, diseret sampai kepada dosa. Saya dan saudara ini peperangan seumur hidup. Bukan hanya jiwa baru saja. Sampai kita dipanggil Tuhan, tetap saja ada pencobaan-pencobaan yang akan mau memikat dan menyeret kita. Sehingga kalau kita setuju, ya pencobaan itu dibuahi menjadi dosa, dosa itu berkembang terus. Kalau tidak dibunuh, digugurkan saudaraku, ya dengan kuasa Roh Kudus, matikan itu semuanya, saudaraku, dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, ya dengan iman yang teguh, dengan tindakan untuk bertobat sungguh-sungguh, saudaraku itu kan melahirkan dosa. Kalau Raja Daud pun saudaraku bisa kalah,
Enggaknya kita lebih hebat dari Raja Daud. Ya, semua hamba-hamba Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab, ada semuanya, ada hal-hal yang membuat mereka itu bisa melanggar, dipikat, diseret itu. Di situ itu dituliskan supaya kita belajar. Haleluya. Ya. Tuhan sangat baik, saudaraku. Roma 8, kita baca lagi Roma 8. Ayat 11. Sebenarnya mulai dari ayat 1 ya. Roma 6 kita bukan lagi hamba dosa, tapi sudah hamba kebenaran. Roma 7 bagaimana kita berjuang supaya kita mengerjakan apa yang kita mau karena Roh Kudus ada di dalam. Tetapi daging kita ini suka melakukan apa yang berlawanan dengan firman. Roma 8, saudara baca apa kepalanya? Hidup oleh roh. Ya, jadi di sini diterangkan hidup oleh roh. Paling tidak sampai ayat 17. Ya, sampai ayat terakhir ayat 39 kita lebih daripada orang yang menang. Haleluya. Dengan iman yang teguh. Haleluya, saudaraku. Jadi Roma 8 hidup oleh roh. Saudara baca ya mulai dari ayat 1. Kita baca saja. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu kan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu kan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, kita menderita sekarang ini bukan oleh karena dosa lagi, tapi menderita karena kita mau hidup benar. Haleluya. Dan kita lihat di sini, kita bukan lagi, kita sudah anak dari Bapa sorgawi. Ada roh Tuhan dalam kita yang bersaksi Aba Bapa. Dan sebagai anak, kita itu adalah, ya sebagai anak ya hidup sebagai anak Bapa lah. Ya bukan cuman warisan harta, ya warisan sifat pun turun sama kita. Jadi kita tuh harus memiliki seperti Tuhan Yesus. Makanya ada Roh Kudus taruhnya dalam kita. Supaya dengan Roh Kudus sama seperti Tuhan Yesus hidup menang di dunia ini, melayani menang, kita pun bisa menang. Dengan roh kamu matikan semua kehendak daging. Tuhan Yesus gak pernah berdosa selama di dunia ini. Ya, Roh Kudus turun sama dia, dia dikandung dari Roh Kudus,
dan kemudian Roh Kudus turun pada waktu baptisan, kemudian dia sesudah keluar dari padang belantara dia mempermaklumkan, ya, mendeklarasikan Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, ya, untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan tawanan dan melepaskan orang-orang yang terikat dan seterusnya. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kita juga diberikan Tuhan Roh itu supaya kita bisa menang terhadap dosa. Di sini dikatakan tadi, saudaraku, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ayat 13 berkata, dengan Roh kamu mematikan semua kehendak daging itu. Jadi ada kuasa dalam kita. Bagian kita kepada siapa kita tunduk? Kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, peka dengar suaranya, patuh kepadanya, menyangkal diri untuk hidup dalam jalan-jalan yang ditunjukkannya, maka kita seperti Tuhan Yesus. Ya, kita itu orang yang lebih dari orang yang menang. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan kekal yang tambah hari, 2 Korintus 3:18 berkata, tambah masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Mengapa? Karena semua zoe, semua karakter kehidupan, Yohanes 15, ya, carang melekat kepada batang itu, kita dekat dengan Tuhan, melekat kita sama Dia. Bertambah hari zatnya bertambah banyak, kasihnya bertambah banyak, ya, hikmatnya bertambah banyak, kuasanya bertambah. Maka akan kelihatan buah Roh Kudus itu, buah dari kehidupan yang kudus itu bertambah-tambah seperti kita. Bertambah-tambah seperti Yesus ada dalam kita. Nah, hal inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Makanya diberikannya hidup di mana Roh Kudus di hidup kita ini, di mana kehidupan kekalnya, kehidupan Dia, Roh Kudusnya ada dalam kita, supaya kita selalu menang dan memilih untuk hidup bagi Tuhan. Haleluya. Tapi ada kehendak bebas kita, ya, yang bisa membuat kita terseret, terpikat. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Ya, pilihan itu, saudara, ada pilihan terseret, terpikat, ada nafsu, ya, nafsu seks, nafsu makan, nafsu kaya, nafsu dihormati, nafsu mementingkan diri sendiri, aku punya, aku. Ya, orang mesti hormat sama aku. Kalau punya gereja mesti orang besar, tidak ada. Nah, itu hawa nafsu yang tidak berpusat kepada Tuhan, bukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, mempermuliakan Tuhan, tapi untuk diri. Itulah yang bisa, saudaraku, kita tolak, bisa kita patahkan, bisa kita matikan, kata firman Tuhan ini. Ya, kita sudah dibebaskan dari situ oleh Roh Kudus kalau kita patuh. Haleluya. Jadi saudara dan saya, ya, Galatia 5 itu mengenai bagaimana orang ada kehendak daging, ada kehendak roh. Galatia 5 menyuruh kita tiap hari harus jalan dalam kehendak roh. Sudah dapat Galatia 5? Galatia 5, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini ayat 1. Kemudian (13). Oke. Ayat 16 sampai ayat 26. Hidup menurut daging atau roh. Ya, di sini kita belajar, saudara sudah tahu ini semuanya. Ayo kita baca saja. Ya, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti kehendak daging. Sebab kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan kehendak yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah,
Ini udah jelas ini apa yang kehendak daging ini. Jangan mau dipikat diseret ke situ. Haleluya. Nyata, percabulan. Saudaraku, jangan buka lama-lama itu internet itu, saudaraku. Ya, situs-situs porno. Jangan katakan gak ada orang tahu kok. Saudara nggak tahu, tapi saudara sudah membiarkan kehendak daging saudara. Dipikat, diseretnya saudara. Sebentar lagi kalau saudara bilang iya ya. Nah, lalu lihat orang, saudaraku, atau kemudian panggil seseorang atau dipanggil orang dan lain sebagainya. Dibuahi. Saudara iakan. Wanita nggak bisa dibuahi kalau nggak diakannya. Kami dokter nggak pernah percaya itu dibilang diperkosa. Hampir tidak ada orang yang bisa diperkosa. Kecuali kalau diancamnya pakai pistol, pakai ini. Tapi kalau tidak itu memang iya katanya. Sama seperti ini. Ada kehendak daging, percabulan saudaraku, kecemaran, mau marah, hawa nafsu, penyembahan berhala, mau pergi adat-adat, saudaraku, sihir, mau berdukun, perseteruan, bertengkar, suruh berdamai nggak mau, iri hati, cemburu, kalau orang lain lebih baik, marah, suruh mengampuni nggak mau, mentingkan diri sendiri, dia punya nggak mikir orang, ya apapun nggak peduli, pokoknya dia percideraan, perselisihan, ya roh pemecah, ngomong saudaraku supaya si anu bertengkar dengan suka sekali dia. Itu kan enggak daging semuanya, dengki, ya mabuk saudaraku, suka mabuk-mabukan, tidak bisa menahan diri, ya pesta pora, mau makan enak saja, ya dan lain sebagainya. Semua aku peringatkan kamu seperti dia, bahwa siapa melakukannya tidak mendapat mati. Kenapa? Ya seperti tadi, dibuahi, kemudian tumbuh, kemudian lahir, dan kalau sudah itu jadi maut. Tuhan tidak menyediakan itu untuk kita, saudaraku. Tuhan menyediakan kita, dia batang, kita carang, tetap melekat kepadanya. Haleluya. Nah ini dia buah roh. Ya, ini saya ajari saudara baca demi baca. Ini cara saudara, ya. Ini cara saya lah. Bagaimana saya mempelajari Alkitab. Tentunya tidak secepat ini. Ya, biasanya saya buat itu, kemudian saya renungkan lagi, lalu Tuhan ingatkan lagi kepada yang lain. Ini saya dengan cepat saya sampaikan kepada saudara. Saya mohon, saudara sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Saya mohon. Ya, tidak sempat saudaraku satu pelajaran ini saya sampaikan. Tapi saya mohon, ya firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Saudara hormatilah firman Tuhan ini. Ya, belajar mengenai Tuhan sepenuh-penuh Kristus tinggal dalam saudara. Ya, saudara tidak bisa hanya misalnya mau gajah pegang ekornya aja. Oh, binatang ini ekornya kecil. Ya, padahal badannya gede. Ya, atau saudara lihat, oh rupanya kakinya sebesar ini. Saudaraku, oke, tidak seluruhnya. Makanya kalau kita merenungkannya, kita betul-betul fokus sama Tuhan dan betul-betul mau Tuhan hanya mau membukakan dirinya kepada orang bersungguh-sungguh hati mau mematuhinya. Ya, Tuhan tidak akan sembarangan saudaraku, sedangkan dia berkata jangan campakkan ya mutiaramu kepada babi. Artinya kalau babi itu tidak bisa menghargai, kalau kita tidak bisa menghargai firman-Nya, dia tidak akan menerangkannya. Tapi bagi orang yang karib dengan dia, Tuhan mau bicara rahasianya. Haleluya. Ya, saya bacakan di sini, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara sudah tahu ini, kelemah lembutan, penguasaan diri, tiada hukum menentang ini. Ayat 24. Kita baca sama-sama. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala nafsu dan keinginannya. Jadi dimatikan itu. Datang dia memikat, mau menyeret, menggoda, pencobaan. Jangan iakan. Halo. Si Butet, kalau datang orang, aku cinta padamu Butet, marilah hidup denganku. Jangan iakan. Kecuali kalau sudah diberkati. Kalau saudara kapanpun tidak diberkati dengan dosa. Saudaranya diberkati menjadi pengantin Kristus. Iakan Tuhan Yesus, jangan iakan dosa. Halo, jangan katakan kalau bohong aku sedikit nggak apa-apa, aku tokoi sedikit. Saya kadang-kadang ngelihat anak-anak Tuhan saudaraku, saya tanya begini, di mana kau? Kita kan janji jumpa jam 8, ini udah tinggal 10 menit, udah di jalan Bu. Nah, saya pernah ceritakan sama saudara. Oh, saya pikir 10 menit lagi sampailah kau udah di jalan, rumahnya di Medan Timur. Ya, ke Bunga Kenanga itu kalau di jalan ya paling 10 menit, 15 menit sampailah itu. Sudah setengah jam saya tanya, kenapa kok nggak sampai-sampai? Saya pikir jawabnya macet. Ya, iya Bu, sedikit lagi.
Lalu saya tanya lah, kalian ini saya katakan, suka bohong ya saya katakan. Ya. Iya bu katanya pula semua. Genteng aja maksud saya, menganggap itu tidak apa-apa. Ya. Kau tadi kau bilang udah di jalan mananya kau? Katanya, dari kamarnya ke kamar mandi. Dan dia merasa aman-aman aja berkata, saya sudah di jalan bu. Nah, lalu saya katakan, kok tidak terusik ya? Tidak ada alarm, tahu saudara alarm, ring gitu. Untuk membangunkan kita, enggak betul itu. Bangun, kan gitu alarm itu. Ya Roh Kudus juga begitu, bangun, enggak betul itu, salah itu. Akui aja, firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa, bertobat, Tuhan mengampuninya. Tapi kalau kita bermain-main juga dengan ini, nanti seperti Simpson. Ore katanya, lepas juga nyaku katanya. Kayaknya lagi sekali lagi, ore katanya, lepas juga nyaku. Dan tidak diketahuinya, Roh Allah meninggalkan dia. Jangan begitu sayang. Ya. Takut akan Tuhan dalam arti kata hormat kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Bagaimanakah kita bisa dipimpin oleh seseorang? Kalau kita bisa dengar suaranya. Betul? Kalau kita kenal dan lihat dia. Jadi saya dan saudara harus peka ke Roh Kudus. Dan dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh firman Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan sendiri dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Hidup saudara, patuhilah firman Tuhan, patuhilah Roh Kudus. Makanya kalau berdoa saudaraku, berdoa dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan, saudara tahu betul semua sudah diselesaikan dengan Tuhan. Saudara sudah mempersembahkan diri saudara, ya, sebagai persembahan yang hidup dengan segenap hati, segenap jiwa sudah diselesaikan semua. Lalu datang, mendekatlah kepada Tuhan supaya mendekat kepadamu. Lalu bisa dengar suara Tuhan. Lalu bisa dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin Roh Kudus. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, saudaraku, tidak akan mudah. Bukan saya tidak bukan mudah. Mustahil pun bisa terseret terpikat. Tahukah saudara, terang dengan gelap itu, terang pasti menang. Ya, kalau ada gelap misalnya nih mati lampu, mati lampu. Di tempat ini gelap semuanya. Lalu ada HP saudara, hanya kecil kan? Bisa siapa yang menang? Kalah gelap itu, nampak terus cahaya yang kecil itu. Begitulah terang, apalagi kalau kita tiap hari minta terang Tuhan. Firman-Mu adalah terang pada jalanku. Tiap hari, maka terang jalan kita itu. Tidak tersandung kita. Haleluya. Makanya saudaraku dikatakan tadi, setiap anak Tuhan harus dipimpin Roh Kudus. Jadi kita punya pilihan. Apakah hidup kita ini, kita mau saudaraku ya terseret, terpikat, ya sampai jatuh dan kita biarkan, atau kita tetap menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Roh Tuhan, untuk selalu saudaraku sebagai orang yang mempersembahkan tubuhnya, persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Ya, hari ini saudara mengerti pelajaran ini? Saudara dapat menangkap pelajaran ini? Artinya saudara tahu bagaimana melakukannya? Bagaimana hidup jangan menyerah kepada godaan, seretan daripada semua kehendak daging. Tadi sudah kita baca kehendak daging. Saya ulangi, pikiran kotor, najis, percabulan, kenajisan, ya, pertengkaran, kegelapan, berdukunan, sihir, ya. Kemudian segala macam hawa nafsu, ya, pesta pora, baik juga tidak mengampuni dan lain sebagainya. Saudara baca sendiri, saudara renungkan. Kalau sudah diseretnya ke situ, dipikatnya, jangan mau. Mulai dipikat, butet katanya. Dalam nama Yesus gitu. Jangan apa bang? Nah itu mau dipikatnya saudaraku. Ya. Kemudian diseretnya lagi kita. Jangan bang, tapi biarkan kita seret. Saya tidak mau berdosa. Ada pula orang bahasa roh. Sikir apa. Masa aku mau menggelapkan uang? Rupanya sudah ditilapnya nyawang kawan. Sudahnya diseret dia oleh dosa itu. Jangan saudaraku. Ada Roh Kudus bisa menolong. Ada Tuhan bisa memberi kemenangan. Amin. Siapa yang percaya dia bisa menang? Oke.
Siapapun percaya kita saudaraku, saudara ingat iman itu harus percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan bertindak sesuai dengan iman, dan sesuai dengan firman. Jadi saudara sudah percaya dengan hati, hidup hanya bagi Tuhan, saudara sudah mengaku dengan mulut, saudara bisa menang oleh kuasa Roh Kudus, saudara tidak mau diseret dipikat, saudara mau selalu dipimpin Roh Tuhan, saudara mau dekat dengan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup saudara, fokus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang hanya tinggal bagaimana saudara sungguh-sungguh mematuhi. Haleluya. Sangat kooperatif dengan Roh Kudus. Kooperatif itu artinya mau mengikut, mau menurut. Ya. Sekali saudaraku, saya ke dokter gigi, sakit rasanya giginya. Jadi waktu dicongkelnya, tutup mulutnya dia katakan kan. Saya tutup, tapi lama-lama saya rasa capek, saya tutup. Buka mulutnya katanya, saya buka, tapi capek saya rasa saya tutup. Bukalah kak katanya, karena dia masih bawahan saya dokter giginya. Iyalah capek kurasa saya katakan. Kemudian dibiarkannya saudaraku. Ya kemudian sakit saya rasa, masih sakit katanya, masih. Nah, sikit aja kak, biar siap katanya. Tunggulah saya katakan. Komentarnya gini, pasien tidak kooperatif. Enggak mau kerjasama. Artinya kalau saya dibilangnya buka mulutnya, saya buka sebentar siap. Ya sakit sedikit tahankan. Ya kalau misalnya mau dicabut atau mau dikorek sebentar siap. Tapi kan bilang nggak mau aku, tunggu sakit kurasa, tunggulah dulu. Ya, kau bilang tutup mulut, capek kurasa dari tadi buka. Liurku pun beli yang leleh kemari, isaplah dulu. Itu dia saudaraku, tidak kooperatif. Roh Kudus pun begitu. Roh Kudus bilang jangan begitu, tunggulah dulu, nanti aku dibilang nyapa. Banyak kita punya saudaraku alasan tidak kooperatif. Ya, tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Dokter giginya tidak bisa. Giginya itu lama, aturannya saya 15 menit bisa keluar saudaraku. Orang nunggu berbaris-baris di luar sana gara-gara saya. Nah saudara juga begitu. Ya sebenarnya sudah banyak bisa dikerjakan Tuhan. Jiwa-jiwa nunggu untuk diselamatkan. Gara-gara saudara pulang balik, tidak mengampuni, pulang balik pikiran najis. Pulang balik gira cari uang. Pulang balik mau kerja lebih daripada melayani. Dan lain sebagainya. Aduh saudaraku tolonglah semua kita kooperatif ya. Tolonglah firman Tuhan ini jalankan baik-baik saudaraku. Karena kalau saudara jalankan, Yakobus 1:25 mengatakan, saudara akan berbahagia karena saudara patuh. Nah tidak semua bilang amin. Kenapa saya katakan tidak semua bilang amin? Apa dalam hati keluar dari mulut? Memang gak amin dari hati? Ayo keluar dari mulut. Ya oke, bagus sekali. Ya. Jadi ayat 2 Roma 12 tadi ini mempersembahkan tubuh baru ya. Gembala sidang belum datang. Kalau dia sudah datang saya langsung menyerahkan semuanya. Ini saudara dengar baik-baik. Roma 12 ayat 2 tadi apa dikatakan? Jangan serupa dengan dunia. Karena memang saudaraku ya sekeliling kita ini dunia. Dunia ini kelenyap dengan segala keinginannya. Amin. Amin. Tetapi hanya orang yang mengerjakan kehendak Tuhan yang kekal selama-lamanya. Janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Haleluya. Jangan sama dengan dunia, ya. Sistem dunia ini saudaraku di sekitar kita, ya, itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Gampang aja. Kalau sebagai pemimpin, kita ini semuanya gembala sidang ya. Di dunia ini dikatakan dalam Matius 20 ya. Kalau orang-orang di dunia ini jadi pemimpin, dia tangan besi. Betul? Oke, kita buka aja lah Matius 20. Saya harap saya tidak salah. Saya tidak siapkan ini, tapi waktu saya sampaikan kepada saudara, saya rasa saudara nanti tidak menangkap kalau tidak melihat ayatnya di mana dikatakan bedanya ya dunia, salah satu contohnya sebagai pemimpin, bedanya dunia ya dengan permintaan Ibu Yakobus Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 20 sampai ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus dan anak-anaknya itu kepada Yesus
Lalu sujud di hadapannya minta suatu padanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, semua baca. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu. Yang seorang sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka padanya, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi untuk hal duduk sebelah kananku, sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat 25, perhatikan pengajaran Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Beda enggak dunia dengan kerajaan sorga? Jelas dikatakan di sini. Nah, orang ini bertengkar. Ya. Nah, kalau memang dia mau itu untuk kemuliaan Tuhan, ya oke, itu untuk. Tapi kalau mau dia mengatasi dirinya atas rakyat, atas murid-murid yang lain, saudara mendengar ini, marah yang lain. Ya, dia merasa mereka mau menyombongkan diri. Nah, ini lagi saudaraku. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengajari mereka dan berkata, ya, kalau dunia ini, maka siapa yang jadi pemimpin pakai tangan besi. Pembesarnya kuasa yang keras. Merentah. Tetapi kalau tidak demikian di antara kamu, siapa yang mau besar jadi pelayan. Siapa yang mau terkemuka jadi hambamu. Seperti Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Haleluya. Saya datang kemarin untuk melayani saudara. Dengan baik-baik, bukan untuk memerintah saudara. Kalau saudara tanya, saya sangat ngantuk ini, nggak tidur semalaman. Tapi saya suka melayani saudara. Ya, saya ini pelayan saudara. Kalau saya ini memerintah, saya akan memerintahkan kalian semua ya awas, begini begitu, begitu begini, begini. Ah, itu memerintah. Tidak. Saya pelayan saudara. Saya bahkan memohon kepada saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya dengan berbuat demikian, ya, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi ibu saudara, pemimpin saudara. Ya, saudara juga berbuat demikian. Firman Tuhan ini tadi berkata, saudaraku, tidak sama dunia dengan Tuhan, dengan kerajaan Tuhan. Baharui budimu. Ini salah satu contoh. Amin, saudaraku. Banyak contoh yang lain. Sebabnya kita baca Alkitab, supaya kalau ada contoh yang lain hidup kita yang selama ini, sebenarnya cara kita berpikir, cara kita bertindak adalah cara dunia berubah. Ya, dulu saya pikir saudaraku, kalau cemburu itu tandanya cinta, itu kan semua orang dunia, cemburu buta dan lain, tandanya cinta semakin cemburu. Ya, kemanapun suaminya diekori, diintip, dia disewa detektif, tandanya dia cinta. Firman Tuhan berkata, kasih itu tidak cemburu. Nah, mesti berubah. Ya. Dalam rumah tangga mesti saling mempercayai. Haleluya. Sampai mati. Saya diajari Pak Munte saudaraku, itu rumah tangga sampai mati harus dijaga. Bukan kalau udah kawin setahun, 2 tahun, 10 tahun, jamin, enggak. Orang udah tua pun bisa berselingkuh. Orang udah tua bisa padam kasihnya. Ya, bukan cuma kasih kepada Tuhan, kalau kasih kepada Tuhan pun bisa padam, apalagi kepada sesama manusia. Bisa padam kasihnya, masih satu rumah tangga. Ya, kami orang Karo saudaraku banyak begitu. Kalau udah tua, si istri pergi kemana-mana ngurusin anaknya, alasannya mengurus cucu. Suami dude-dude, ya duduk-duduk di kedai pagi-pagi. Sebenarnya bukan karena mereka mau bercerai, enggak. Tidak pernah membina hubungan. Sehingga sesudah tua, anak-anak pada pergi, mereka enggak tahu bagaimana mereka relate, ya.
berhubungan, berkomunikasi. Karena tidak pernah membina hubungan, tidak tahu bagaimana. Sama-sama canggung. Si suami lebih at home ya dengan orang-orang kawannya di kedai kopi, saudaraku. Si istri lebih at home, nggak tahu dia bagaimana bersetuju dengan suaminya hidup satu rumah tangga. Ya, lalu kerjanya yang urus anak nomor 1 lah, cucu nomor 2 lah, lahir pula nomor ini habis. Ya, sayang sekali. Padahal saudaraku, Tuhan mau kita belajar bagaimana lebih mengenal satu dengan yang lain. Paulus berkata, sudah sekian lama dia mengikut Tuhan, dia kehendaki mengenal Tuhan lebih dalam. Sebab di dalam dunia ini, saya ulangi kepada saudara, saya sudah pernah katakan, yang kekal di dunia ini hanya 2. 1 manusia, 2 hubungan. Lain enggak. Gedung ini akan tinggal, saudaraku. Apapun saudara buat, pasti tinggal. Saudara akan pulang ke hidup kekal bersama Yesus. Ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang, ini tinggal sama Antikristus. Selama kita ada di dunia, kita pakai ini untuk kerajaan sorga. Tidak ada kekal. Emas saudara, ya katakanlah entah berapa puluh, 100 kilo pun saudaraku, berlian saudara, tinggal semua. Kalau diizinkan Tuhan pun dibawa ke sorga, malu kita. Karena emas di sorga itu, saudaraku, emas yang tulen, sejati, sampai dia bening. Ya, tidak bisa kalau sini 24 karat kurang 98%. Sana saudaraku, saudara bawa kerabu saudara, malu kita saudaraku. Ya. Makanya saudaraku, yang ini tinggal semua. Apa yang tinggal? Manusia. Kekal. Kalau dia dalam Yesus, dia kekal di sorga. Kalau dia tidak dalam Yesus, kekal di neraka. Apalagi hubungan kasih. Semakin saudara mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, semakin dekat saudara dengan Tuhan. Nanti waktu kerajaan 1000 tahun, semakin besar pangkat saudara. Entah gubernur, entah menteri, entah bupati, saudaraku, entah disipis-pis, nggak tahulah saya. Tapi ada bumi baru, ada dunia, ada ya, di mana kita diberikan Tuhan. Siapa yang dekat dengan dia? Itu makanya jaga hubungan dengan Tuhan. Dan jaga hubungan dengan sesama. Nanti kita yang sama-sama di sorga. Ya, dulu kita berantem, sudahlah, udah sampai sorga jangan diberantam. Jangan gitulah saudaraku. Dari sekarang ya, tolong bina hubungan itu yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dari gereja saudara yang kekal adalah bukan gedongnya, ya, jiwanya. Dan hubungan saudara dengan mereka. Amin. Baik hubungan saudara, dekat nanti rumah saudara. Ada nanti kapling-kaplingnya. Kalau nggak baik hubungan saudara. Kalau sekarang pun saudara bilang maunya nggak usah aku lihat si anu itu sumber hidup. Ya, kalau bisa keluar pun dari gerejaku ini. Itu nanti tidak dapat saudaraku ya. Lucu pengajaran ibu kali ini ya. Tapi tidak, itulah yang sebenar-benarnya. Amin. Bapak Gembala sudah datang. Ya, haleluya. Sedikit lagi. Jadi saudaraku, mari kita sungguh-sungguh. Sebab dapat pun seluruh dunia ini, segala hawa nafsu kita dapatkan, ini dapat, ini dapat, ini segala yang dikatakan tadi. Ya, tapi kalau itu semuanya adalah digoda, dipikat, diseret, dan kemudian jatuh kepada dosa, sampai bisa berbuah maut. Nanti kena firman Tuhan itu, apakah gunanya kamu dapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Janganlah saudaraku, sudah kita jauh-jauh jadi hamba Tuhan. Ya katakanlah misalnya, bagaimanapun pada akhir zaman saudara berseru, Yesus tolong saya. Oke lah, tapi semua yang kita kerjakan itu terbakar. Lalu orang semua saudaraku, ya dapat pahala, dapat saudaraku, ya kuasa. Tuhan berkata, sabar saya hamba yang baik. Kau setia perkara kecil, kuberikan padamu perkara besar. Kita puluhan tahun nanti melayani, gara-gara udah meper hidup kita saudaraku. Ya syukurlah kita masuk surga, tapi semua terbakar. Saudara, ya inventarisasi dulu rohani kita. Haleluya. Ya, ini sekarang zaman ini zaman inventarisasi ya. Kenapa itu Indomaret, ya, Hypermart, Makro dan lain sebagainya, ya bisa besar-besar dimanapun. Karena mereka itu bisnis sekarang di dunia ini, dia berdasarkan inventarisasi. Jadi misalnya, kalau dia menjual ini, selalu ada inventarisasinya.
Indominya udah habis, tinggal 2 kotak lagi. Cepat bawa kemari. Selalu tersedia. Jadi orang senang ke situ. Kalau zaman yang tradisional dulu, Bu, ada labu. Oh, hari ini nggak ada orang bawa labu, ya. Yang ada cuman gundur. Kau beli gundur. Kami tadi mau masak labu, nggak jadi beli. Saudara pergi ke supermarket, ada mau apapun ada, saudaraku. Karena dia bagus inventarisasinya. Ya. Kalau kita, saudaraku, zaman dulu mau apa? Mau ini, pesan dulu. Nah, makanya kalah. Ya, banyak orang tutup tokonya. Zaman saudara punya handphone saudara ya. Ini, handphone ini saudaraku, Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dari 200 juta, 100 juta punya handphone. Ya. Bagaimanalah itu pabriknya bisa ya membuat 100 juta handphone. Tiap orang kadang-kadang punya 3-4 handphone. Betul kan? Nah saudara, itu dibikin di Cina, tapi yang punya itu, misalnya merek-merek entah hafal itu semua yang dari Amerika atau dari Eropa, dari mana. Mereka pakai inventarisasi. Ya, orang Cina bilang, kirim, ininya wire yang ini kurang, kirim, ini kurang, kami mau produksi hari ini 100.000 handphone, tapi kurang ini. Oke, sebulan lagi lah, bukan hari ini, sebulan lagi. Dikirimi. Lalu mereka produksi sebanyak-banyaknya, semurah. Kita pun sibuk membeli sebanyak-banyaknya. Itulah dia. Saudaraku, mereka menginventarisasi untuk segala perkara. Kita, anak Tuhan, tolong inventarisasi. Cukup enggak bahan pulang ke sorga? Haleluya. Ya, adakah kita menjalankan Roma 12 ayat 1 tadi, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, ya, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, atau belum? Atau udah ada kececeran sehingga tidak bisa ya berkenan kepada Tuhan. Tolong diselesaikan sayang. Haleluya. Kemudian baharui pikiran, ya, baharui pikiran kita. Karena pikiran kita ini saudaraku, ya, pikiran-pikiran yang seperti tadi, banyak apa yang kita lihat masuk pikiran, apa yang kita dengar masuk pikiran. Ya, saudara, saya pernah memeriksa handphone ya dari anak-anak Tuhan, saya kumpul, acak. Ya, kalau kami bikin riset, kalau ada 25 contoh, itu sudah bisa jadi satu riset. Ya, saya acak semuanya, saya acak, saya ambil, saya bilang kumpul handphone kalian. Lebih 25. Lalu buka saudaraku. Dengan sedih saya katakan kepada saudara, sangat superficial, sangat dangkal, bahkan duniawi. Tidak menggambarkan anak-anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Perkataannya sama dengan kawan-kawan kami atau kawan-kawan Joyce di sekolah yang belum lahir baru. Komentarnya, entah apalah namanya kalau kalian, sangat selfish. Tidak seperti yang ayat 1 tadi, tidak juga ayat 2. Apa dari hati, keluar dari mulut, keluar ke dalam ini. Apakah yang dalam hatinya? Saya nggak usah kasih tahu lah. Ini keluar semua di sini. Yang mengata-ngatai orang lah, yang lelucon-lelucon yang menjurus kepada tidak baik lah, yang memfitnah orang lah, ya, yang di belakang mulutnya manis, tapi di depan ini mulutnya manis. Iya bu, tapi di belakang tak apa-apa katanya. Ya, disuruh gini. Kemudian misalnya lah, saya suruh dia, kamu bikin ini ya, iya katanya. Iya bu katanya. Lalu di dalam ininya, si ibu itu disuruhnya lagi, capek kita. Nah, itu dia. Ngerti saudara kan? Nah, begitulah dia. Atau dibikinnya lagi, tahu kau, dibilang si anu kau begini, menimbulkan pertengkaran. Ya, itu kekejian kepada Tuhan. Jadi saya sangat sedih saudaraku. Seharusnya ini adalah alat yang diberikan Tuhan. Ini orang Israel, orang Yahudi yang mendapatkannya saudaraku. Ya, untuk membangun kerajaan Tuhan seperti hal ini tadi yang bisa membuat orang menyerahkan diri atau membaharui pikirannya. Ini tidak, justru membuat orang menjadi lebih kedagingan, lebih meluyaskan semua, saudaraku, seret sama segala dosa,
pertengkaran, kenajisan, saudaraku, ya, kesombongan, mementingkan diri sendiri, penuh dengan itu. Hari ini saya mohon firman Tuhan ini tolong mengingatkan kita, menginventarisasi semua kehidupan kita. Kalau sosial media kita, saudaraku, bukan satu penyerahan total kepada Tuhan, apapun yang kita tulis, dan mengasihi sesama manusia. Singkat cerita, saya melayani saudara, bukan memerintah saudara. Karena ini firman Tuhan. Singkat cerita, bertobat. Bisa terima? Bertobat. Ya, saya tidak mau menghakimi saudara, tidak boleh pun menghakimi. Tapi kalau memang hal itu sedang terjadi, bertobat. Kembali kepada kasih semula. Selidik kedekatan kita dengan Tuhan. Dua perkara. Saudara harus berdoa selalu dekat dengan Tuhan, penuh Roh Kudus, dengar suara Tuhan, patuh kepada Tuhan. Saudara harus kaya dengan firman Tuhan. Saudara lihat berapa menit kita ada di sini, semua saya berikan firman Tuhan. Adakah saudara bisa diberkati? Kalau saudara sendiri, lakukan lebih lagi dari itu. Haleluya. Karena saudara tahu keperluan saudara tahu inventarisasi saudara, dalam hal apa saudara perlu firman Tuhan kaya dalam hati saudara, bina hidup saudara. Haleluya. Deposito saudara, deposito firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah seperti ribuan keping emas, betul? Dalam hati kita, didepositokan Tuhan. Kalau saudara hanya ambil saja, nggak pernah masuk. Deposito kalau diambil aja, tarik aja, lama-lama kan datang dia, tidak cukup lagi. Saudara juga begitu, jangan pernah begitu. Ya, terus isi hati dengan firman. Terus bina, baru terus saudara, pikiran saudara dengan firman. Haleluya. 2 Korintus 3:18 berkata, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Mengapa? Karena saudara melakukan firman Tuhan, saudara menjadi lebih seperti Yesus, saudara menjadi lebih lagi dalam kemuliaan Tuhan. Lalu saudara lihat hidup saudara, bulan ini saudara datang, bulan muka, ada bedanya. Haleluya. Lalu bulan muka kita cerita lagi hal lain. Dan itu menambah kekayaan saudara, deposito saudara, inventarisasi saudara. Itu menambah lagi saudara lebih kuat lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, dan tidak bisa mudah, bahkan tidak akan pernah kalah. Haleluya sayang. Saya memberkati saudara semuanya, ya. Tidak ada yang terlalu lambat untuk berubah. Tidak perlu kita dihakimi siapapun. Kita kembali saja kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan kita mau mengasihi semua orang. Hal-hal yang belum berkenan, darah Yesus menyucikan. Tulus hati kita minta ampun. Kemudian tulus hati kita minta Roh Kudus menolong kita. Dapatkah saudara bersetuju?